Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udhiyatun Najwa, NIM 230104600019, kelas PMIA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting Pancasila dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini karena Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila juga memiliki nilai-nilai seperti kesatuan, keadilan sosial, dan demokrasi, sehingga nilai-nilai ini dapat menjadi landasan untuk suatu permasalahan-permasalahan yang muncul pada era globalisasi. Adapun beberapa peran Pancasila dalam menghadapi tantangan di era globalisasi, yang pertama ada pemersatu bangsa. Pancasila menjadi landasan untuk mempersatukan beragam agama, suku, dan budaya di Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi yang mempercepat pertukaran informasi dan budaya antar bangsa. Yang kedua ada kedaulatan dan kemandirian. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan kemandirian membantu Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi dan politiknya di tengah arus globalisasi. Yang ketiga ada kesetaraan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip Pancasila memastikan bahwa manfaat dari globalisasi didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang begitu besar. Yang keempat ada ketahanan nasional. Pancasila menjadi dasar pembangunan ketahanan nasional Indonesia baik dalam hal keamanan maupun kesejahteraan, sehingga dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan yang ada di era globalisasi. Selanjutnya ada demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaannya itu dipegang oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan untuk warga negara. Adapun beberapa bentuk demokrasi seperti pemilihan umum, kehadiran lembaga-lembaga demokratis, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, aturan hukum, pemerintah yang suportif, dan keseimbangan kekuasaan. Selanjutnya ada kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat, pandangan, atau ide tanpa takut akan resepsi atau hukuman dari pihak berwenang. Adapun beberapa kebebasan berpendapat yaitu seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan di media sosial, kebebasan beragama, dan kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Dan yang terakhir ada korupsi dan penegakan hukumnya. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seringkali melalui praktik-praktik yang tidak etis seperti suap atau penggelapan dana publik. Adapun beberapa aspek dalam penegakan hukum terhadap korupsi seperti hukum dan regulasi, kesadaran masyarakat, lembaga penegakan hukum independen, transparansi dan akuntabilitas, dan kerjasama internasional. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.